Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Jumat. Sesuai dengan waktu aku nge-up video ini, mungkin ada yang nonton selain hari Jumat, tapi aku anggap saja hari ini hari Jumat. Mumpung sekarang juga lagi hari Jumat, dan sebagai umat Muslim, sebenarnya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan sholawat selama hari Jumat. Jadi sebelum video ini dimulai, aku mau ngajak teman-teman buat istighfar minimal 3 kali aja dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesuai dengan video yang aku buat kemarin, yang belum sempat nonton bisa lihat di sini. Itu aku janji buat ngejelasin terkait dengan tips membuat motivation letter. Nah, di sini, di hadapan aku nih, aku bakalan jelasin bukan hanya sekedar teori, tapi aku akan langsung membedah motivation letter yang pernah aku buat. Dan ini juga bukan asal buat ya, karena aku benar-benar nyiapin ini tuh sampai sekitar 1 semester, di semester akhir aku sebelum selesai S1. Dan aku akan membagikan ke teman-teman gimana tips aku membuat sehingga motlet yang aku buat ini diterima di 3 beasiswa. Nah, di sini aku udah coba buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, agar teman-teman yang saat ini mungkin memang baru mengenal motivation letter dan juga baru mau memulai untuk mendaftar beasiswa, kalian bisa lebih mudah mengerti. Jadi langsung saja, sini aku udah buat di note HP ku. Jadi yang pertama itu, sebelum kita jauh melangkah, aku bakalan ngasih tahu dulu apa itu motivation letter. Sebenarnya ada banyak di internet, tapi simpelnya nih, kalau aku sendiri menganggap motlet itu sebagai personal statement. Jadi semua hal tentang kamu itu teman-teman tuangkan dalam selembar kertas. Selain itu, motivation letter itu atau motlet juga dalam tanda kutip bisa dikatakan sebagai kalian menjual diri, kayak gitu. Hampir semua setuju. Jadi kalau motlet itu semacam kita mempromosikan diri kita. Dan biasanya nih, kalau misalnya kita diibaratkan dagangan, ketika kalian menjual itu akan lebih mudah ketika teman-teman dekat dengan si calon konsumen tersebut. Apalagi kalau memang kalian udah punya hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, maka dengan mudah pasti calon konsumen kalian itu membeli produk kalian, kayak gitu. Nah, maka dari itu usahakan isi dari motlet kalian itu intim, dengan seolah-olah ketika si pemberi beasiswa membaca motlet kalian itu merasa si pemberi beasiswa itu berbicara dengan kalian gitu. Kalian berbicara langsung dengan dia, bukan sekedar menuliskan kata-kata yang bisa saja membuat mereka bosan ataupun tidak kenal dengan kalian, kayak gitu. Oke, yang pertama adalah hal dasar terkait dengan motlet. Penggunaan tata bahasa dan juga ejaan yang disempurnakan. Nah, dalam hal ini ketika kalian daftar di beasiswa luar negeri, tentunya itu tidak jauh dari grammar. Nah, ini juga sangat penting, dan juga urutan bahasan di setiap paragrafnya. Ada baiknya nih, sebelum teman-teman memulai untuk membuat surat motivasi, pastikan sudah memiliki template sesuai dengan bidang yang kalian inginkan. Kenapa? Karena sebenarnya tiap bidang atau jurusan itu punya cara tersendiri, punya bahasan-bahasan tersendiri sebelum mereka masuk ke poin mereka memperkenalkan dirinya. Jadi saya menghubungi beberapa awardee, dan kebetulan mereka adalah kakak senior saya di beasiswa yang aku dapetin waktu S1, dan juga memanfaatkan beberapa relasi pada saat saya S1. Aku masih ingat itu aku dikasih contoh motivation letter dari awardee beasiswa Chinese Government Scholarship, namanya Bang Jamal. Jadi kalau mungkin Bang Jamal nonton video ini, aku ucapin terima kasih karena contoh atau template motletnya sangat bermanfaat. Dan juga aku dapat dari
Kak Indah Puspita itu salah satu awardee LPDP yang sekarang kuliah di, kalau nggak salah ya, aku juga udah lupa dikit, di Wageningen University di Belanda. Dan itu dari dia pun aku udah dapet kayak satu folder gitu, contoh atau template motlet-motlet dari teman-temannya lagi yang lain. Jadi cuman ngubungin 2 tapi bisa dapat sekitar 10 template. Nah, dari 10 template itu aku elaborasi dan juga sesuaiin dengan bidang yang aku pilih. Aku pilih walaupun sebenarnya semuanya hampir sama, cuman aku nyesuaiin gitu sama style menulis aku dan juga gimana jenis beasiswa yang aku daftar pada saat itu, kayak gitu. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh motlet yang aku buat kemarin. Nah, di sini yang kedua adalah show, don't tell. Misalnya nih, kalian nulis, oh saya adalah seorang pemimpin yang bagus. I'm a good leader. Tapi itu sebenarnya masih sangat rancu dan juga membuat banyak pertanyaan di benak si pemberi beasiswa. Alangkah baiknya nih kalian itu ngasih tahu yang pasti. Misalnya dari kata I'm a good leader itu menjadi I lead. Jadi saya sudah memimpin gitu. Nah, contohnya kayak gini. Di sini aku langsung saja ke bagian yang kedua. Di sini teman-teman bisa lihat, jadi selalu gunakan tenses past tense. Kenapa? Ketika kalian menggunakan past tense, misalnya nih kayak I work, itu kan berarti kalian udah melakukan gitu. Di mana, terus juga bahkan setelah itu aku ngasih tahu aku belajarnya apa nih. Ini kalian bisa lihat lagi aku pakai past tense, I learn. Bukan misalnya saya seorang pelajar, tapi kamu sudah mempelajari apa gitu. Misalnya di sini aku mempelajari morfologi, fungsi organ dari ikan dan segala macam, itu dibuat sedetail mungkin. Lanjut. Nah, ini sesuai dengan yang aku buat tadi. Contohnya misalnya kalian bilang I'm a good leader. Itu kalah ketika kalian bilang I lead. Saya memimpin gitu. Saya menjadi ketua dari gitu. Aku memimpin apa dan segala macam. Nah, di sini sesuai dengan motlet aku ngasih tahu aku memimpin sekitar kurang lebih gitu 50 mahasiswa baru, 50 new undergraduate student. Nah, terus aku jelasin lagi yang 50 siswa baru itu ngapain. Nah, itu mereka lagi ikut operasi penangkapan ikan menggunakan kapal Pursein, dan di mana? Misalnya di Laut Flores, dan juga dalam rangka apa? Dalam rangka internship practice kayak gitu. I actively participate. Aku pakai past tense lagi. Jadi aku sudah berpartisipasi gitu, di mana bahkan aku jelasin. Nah, di sini kan aku cuman ngambil 3. Nah, sekedar saran juga nih, kan kalian nantinya sudah ada CV nih. Nah, di CV itu kalian juga udah menuliskan beberapa aktivitas-aktivitas kalian, prestasi kalian. Nah, di motlet ini usahakan juga kalian memasukkan beberapa. Kalau menurut aku maksimal 3, minimal 3, maksimal 5. Sesuai dengan mungkin jumlah karakter yang ditentukan nantinya, ataupun sesuai dengan kecukupan dari motlet yang sudah kalian rencanakan. Yang selanjutnya adalah buat research kecil-kecilan. Mengapa biologi? Itu sebenarnya nggak cukup hanya sampai di situ. Tapi mengapa kalian memilih biologi di negara tersebut, bahkan sampai di fakultas tersebut, universitas tersebut. Nah, di sini contohnya aku lihat aku bakal ngasih lihat secara langsung.